Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang yang terdiri dari Ok Fitri Adelia Risa, Niken Dewi Astuti, Fajr Zakaria, Edo Pratama, Umi Yuliatul Nur Farida, Lia Wanda Oktaviani, R.A. Syaidah Uma, Mandeni Sukmawati, dan Ayu Cahyani Arum. Di sini kami akan menjelaskan tentang BCS, Biopharmaceutical Classification System, atau Sistem Klasifikasi Biofarmasetika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi BCS, Biopharmaceutical Classification System, atau Sistem Klasifikasi Biofarmasetika. Apa sih Sistem Klasifikasi Biofarmasetika? Sistem klasifikasi biofarmasetika adalah suatu model eksperimental yang mengukur permeabilitas dan kelarutan suatu zat dalam kondisi tertentu. Sistem ini dibuat untuk pemberian obat secara oral. Untuk melewati studi bioekivalen secara in vivo, suatu obat harus memenuhi persyaratan kelarutan dan permeabilitas yang tinggi. Tujuan dari sistem klasifikasi biofarmasetika terdapat 4 macam. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi pengembangan obat dan proses peninjauan dengan merekomendasikan strategi untuk mengidentifikasi uji bioekivalensi. 2. Untuk merekomendasikan kelas pelepasan cepat dari bentuk sediaan padat oral yang secara bioekivalensi dapat dinilai berdasarkan uji disolusi in vitro. Dan yang ketiga, untuk merekomendasikan suatu metode untuk klasifikasi yang sesuai dengan disolusi bentuk sediaan dengan karakteristik kelarutan dan permeabilitas produk obat. Kelas pertama, permeabilitas tinggi, kelarutan tinggi. Kelas kedua, permeabilitas tinggi, kelarutan rendah. Kelas 3, permeabilitas rendah, kelarutan tinggi. Dan kelas 4, permeabilitas rendah, kelarutan rendah. Pada slide ke-6 ini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi BCS yang pertama, yaitu BCS kelas 1, di mana obat kelas 1 menunjukkan penyerapan yang tinggi dan disolusi yang tinggi. Senyawa ini umumnya sangat baik diserap. Senyawa kelas 1 diformulasikan sebagai produk dengan pelepasan segera dan memiliki laju disolusi yang umumnya melebihi pengosongan lambung. Nah, oleh karena itu, hampir 100% penyerapan dapat diharapkan jika setidaknya 85% dari produk tersebut larut dalam 30 menit dalam pengujian disolusi in vitro dalam berbagai nilai pH. Dan oleh karena itu, data bioekivalensi in vivo tidak diperlukan untuk menjamin perbandingan produk. Biopharmaceutical Classification System kelas 2 atau BCS kelas 2. BCS kelas 2 ini memiliki permeabilitas tinggi dan kelarutan rendah. Contoh obatnya phenytoin, danazol, ketoconazole, asam mefenamat, dan nifedipin. Obat kelas 2 ini memiliki daya serap yang tinggi tetapi laju disolusi rendah. Dalam disolusi obat secara in vivo, maka tingkat penyerapan terbatas kecuali dalam jumlah dosis yang sangat tinggi. Penyerapan obat untuk kelas 2 biasanya lebih lambat daripada kelas 1 dan terjadi selama jangka waktu yang lama. Korelasi in vivo dan in vitro biasanya diterima untuk obat kelas 1 dan kelas 2. Bioavailabilitas produk ini dibatasi oleh tingkat pelarutnya. Oleh karena itu, korelasi antara bioavailabilitas in vivo dan in vitro dalam solvasi dapat diamati. Biopharmaceutical Classification System kelas 3 atau BCS kelas 3.
memiliki permeabilitas rendah dan kelarutan tinggi. Contoh obatnya simetidin, asiklovir, neomycin B, dan captopril. Permeabilitas obat berpengaruh pada tingkat penyerapan obat. Namun, obat ini mempunyai laju disolusi yang sangat cepat. Obat ini menunjukkan variasi yang tinggi dalam tingkat penyerapan obat karena pelarutan yang cepat. Variasi ini disebabkan perubahan permeabilitas membran fisiologi dan bukan faktor bentuk sediaan tersebut. Jika formulasi tidak mengubah permeabilitas atau waktu durasi pencernaan, maka kriteria kelas 1 dapat diterapkan. BCS atau Sistem Klasifikasi Biofarmasetika kelas 4. Senyawa ini memiliki bioavailabilitas yang buruk. Senyawa ini selain memiliki bioavailabilitas yang buruk, biasanya mereka tidak diserap dengan baik di dalam mukosa usus. Dan senyawa ini tidak hanya sulit untuk terdisolusi, tetapi sekali terdisolusi sering menunjukkan permeabilitas yang terbatas di mukosa GI atau gastrointestinal. Sehingga obat ini cenderung sangat sulit untuk diformulasikan. Contoh obat klasifikasi biofarmasetika klasifikasi SEM. Kelas 1, contoh obatnya metoprolol, dithiazem, verapamisil, propanolol. Kelas 2, contoh obatnya phenytoin, danazol, ketoconazol, asam mefenamate, ifedipin. Contoh obat yang kelas 3, simetidin, asiklovir, neomycin B, captopril. Kelas 4, taxol, hidroklotiazide, dan furosemide. Saya akan menjelaskan tentang kelas yang digunakan dalam BCS. Yang pertama yaitu suatu obat dianggap sangat larut ketika kekuatan dosisnya itu tinggi, yang larut dalam air kurang dari 250 ml dengan rentang pH 1-7,5. Yang kedua, obat dianggap sangat permeabel ketika tingkat penyerapannya itu pada manusia lebih dari 90% dari dosis obat yang diberikan. Itu berdasarkan pada keseimbangan massa atau dibandingkan dengan dosis perbandingan intravena. Yang terakhir yaitu ketiga, produk obat dianggap sangat cepat melarut ketika lebih dari 80% jumlah berlabel bahan obat itu larut dalam waktu 30 menit dengan menggunakan alat disolusi 1 atau 2 dengan volume kurang dari 90 ml larutan buffer. Di slide ke-12 ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi BCS atau Biopharmaceutical Classification System. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada 3. Yang pertama adalah laju disolusi, yang kedua adalah permeabilitas, dan yang terakhir adalah kelarutan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah laju disolusi. Dalam pedoman ini, suatu produk obat dikatakan cepat melarut jika tidak kurang dari 85% dari jumlah berlabel bahan obat larut dalam waktu 30 menit. Yang kedua adalah permeabilitas. Nah, permeabilitas ini didasarkan dengan 2 cara, yaitu yang langsung sama tidak langsung. Yang langsung ini pada tingkat penyerapan usus suatu obat pada manusia, sedangkan yang tidak langsung ini pada pengukuran laju perpindahan massa melintasi membran usus manusia. Dan yang ketiga adalah kelarutan. Nah, kelarutan ini untuk apa sih? Untuk menentukan kesetimbangan kelarutan suatu obat dalam kondisi pH fisiologis. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Pustaka yang kami gunakan ini ada yang berbahasa Inggris dan ada yang berbahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Biopharmaceutical Classification System. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, like, comment, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.